Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mariam, saya dari Universitas Al-Ghifari Bandung. Saya adalah salah satu peserta pelatihan Pakarti tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Untirta dan bekerja sama Aparti. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan atau meringkas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin MSI, di mana beliau telah menjelaskan tentang teori belajar dan motivasi, di mana teori belajar itu adalah suatu hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain, sedangkan belajar adalah aktivitas sadar, di mana manusia itu sadar bahwa manusia itu bisa melakukan interaksi dengan lingkungannya. Nah, teori belajar di sini berdasarkan ahli aliran psikologi, di mana menurut ahli psikologi bahwa teori belajar itu terdiri dari 5 aliran atau mazhab, di mana pertama adalah aliran mazhab tingkah laku. Nah, di sini aliran mazhab tingkah laku ini lebih menekankan pada hasil proses belajar itu sendiri, karena di sini dibahas tentang aktivitas dalam mengubah suatu perilaku individu, di mana si perilaku itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah aliran mazhab kognitif, di mana aliran ini menekankan pada proses belajar, di mana proses belajar merupakan proses perubahan persepsi, perubahan pemahaman. Dan ketiga adalah mazhab humanistik. Nah, di sini di mazhab ini adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Di mana proses belajar itu dianggap berhasil jika peserta didik ataupun manusia itu sendiri memahami diri sendiri serta lingkungannya. Dan yang keempat adalah aliran konstruktivistik, di mana di sini dibahas tentang proses diri dalam membangun suatu gagasan, suatu pengetahuan, suatu ilmu dari apa yang dia dapatkan. Kemudian kelima adalah aliran sibernetik, di mana aliran ini adalah belajar tentang sistem informasi. Nah, dalam teori belajar ini selalu berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan tidak ada satupun cara belajar yang ideal dalam suatu kondisi. Nah, di sini dalam proses belajar selalu dibutuhkan atau akan selalu dibutuhkan motivasi agar mendapatkan hasil yang optimal, di mana motivasi itu sendiri adalah kekuatan untuk mendorong agar tercapainya suatu tujuan. Karena seberapa kuat motivasi yang dimiliki, maka akan bisa menentukan kualitas perilaku, baik itu dalam belajar, baik itu dalam bekerja ataupun kehidupan atau berkehidupan di masyarakat. Nah, mungkin sekian ringkasan yang bisa saya sampaikan dari teori teori belajar dan motivasi yang disampaikan oleh Profesor Syihabuddin. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah dan kurangnya itu dari milik diri saya pribadi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.